Revan yang hendak masuk ke ruang kerja Asam nampak berhenti di depan pintu. Rasanya dia akan bertemu dengan Mira setelah apa yang dia katakan hari itu. Perasaan yang dia punya saat ini rasanya tidak pantas untuk dia perjuangkan. Kira-kira begitulah yang Revan pikirkan. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Revan memberanikan diri meraih handle pintu. Dalam hitungan detik, pintu itu terbuka. Dari kejauhan dia bisa melihat Mira sibuk di belakang meja. Sepertinya dia tidak melihatku, aku pura-pura tidak lihat saja, batin Revan. Perlahan dia melangkah masuk dengan pandangan yang terus mengarah ke arah pintu ruang CEO. Van, namun sayang sekeras apapun dia mencoba untuk menghindar, Mira tetap saja menyadari keberadaannya. Perlahan Revan berbalik dan, astagfirullah, ucapnya kaget. Saat Mira sudah berdiri di belakang tubuhnya. Kamu membuatku kaget saja. Kamu menghindari aku ya? Apa kamu masih marah masalah malam itu? Pertanyaan Mira membuat Revan tak tahu harus bersikap seperti apa sekarang. Karena apa yang dia sampaikan malam itu benar-benar berasal dari hatinya. Tidak, tenang saja. Masalah ucapanku malam itu jangan dipikirkan. Mira menganggukkan kepalanya perlahan. Lalu apa yang kamu sampaikan malam itu benar? Kamu menyukaiku. Benar seperti itu. Dek. Tiba-tiba wajah Revan berubah menjadi bias. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Mengelak rasanya tidak pantas dilakukan seorang pria yang mempunyai prinsip kuat. Meski dia tahu, kemungkinan besar perasaannya tidak akan terbalaskan. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang sejak lama menggerogoti hati. Namun sayangnya perasaanku terlalu egois, hingga terucap begitu saja. Jika aku sekarang mengatakannya lagi, apa kamu mencintaiku? Kamu akan menjawab apa? Mira terpaku seraya mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Selama ini dia tidak pernah berpikir jika Revan akan menyukainya. Sialnya lagi, rasa hatinya saat ini masih berselimut kabut trauma hingga tak dapat merasakan. Apa dia bisa mencintai Revan? Lihatlah, kamu pasti bingung. Sudah aku duga, rasaku tak akan terbalas. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu diri saat menginginkan langit yang tak bisa aku capai. Anggap saja ungkapanku waktu itu adalah akhir dari rasa yang aku pendam. Rasanya cukup lega sekarang. Revan menepuk pundak kiri Mira beberapa kali. Siti Julidah, kita masih teman kan? Aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman karena ucapanku waktu itu. Mira kembali menatap Revan yang tersenyum kepadanya. Meski dia telah melupakan dan mengikhlaskan Asam, pintu hatinya belum bisa menerima orang baru. Ya, sesulit itu. Untuk pertama kalinya dia merasa bersalah dengan pria di hadapannya saat ini. Ya, tidak biasanya Revan menatapnya dengan begitu dalam seperti sekarang. Tentu saja, ucap Mira yang terlihat ragu. Revan tersenyum getir. Dia yang begitu kekanak-kanakan kini terlihat berbeda. Seperti bukan Revan yang bisanya mencipta gelak tawa untuk semua orang. Ya, pria humoris pun bisa bersedih. Baguslah. Revan mencoba untuk kembali ke jati dirinya. Kalau begitu aku masuk dulu. Asam dan Irfan ada di dalam kan? Kami berencana makan siang bersama. Kelak, belum sempat Mira menjawab, Asam dan Irfan keluar dari ruangan itu. Bang Revan, sudah di sini saja. Ayo, katanya kita mau makan enak. Ucap Irfan seraya melangkah beriringan bersama Asam, menghampiri Revan dan Mira. Iya tentu saja. Hari ini kita akan makan di restoran Padang terbaik di Jakarta. Sahut Revan yang kembali bersikap normal. Baiklah, waktu kita tidak banyak, sahut Asam. Lalu segera menoleh menatap Mira. Mira, kamu mau ikut? Mira menggelengkan kepalanya. Aku akan makan di kantin saja. Pekerjaanku belum selesai. Dia kembali melirik ke arah Revan yang tak lagi mau menoleh ke arahnya. Sejenak Asam terdiam, melihat gerak-gerik Revan dan Mira yang tak seperti biasanya. Hingga beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu kami pergi dulu.
bertempat di sebuah restoran masakan Padang ternama di pusat kota. Azam, Revan, dan juga Irfan sedang menikmati makan siang mereka. Namun sepertinya hanya Azam dan Irfan saja yang menikmati makanan mereka. Sementara Revan seolah tak berselera meski di hadapannya penuh dengan makanan yang sangat dia sukai. "Bang Revan, ada masalah apa sih? Aku lihat agak lain sejak di ruangan tadi," saut Irfan dengan mulut penuh dengan makanan. "Van, kamu kenapa? Ada masalah dengan Mira?" tanya Azam yang sejak tadi ikut penasaran. Helaan nafas Revan terdengar berat. Sebenarnya aku... Lisannya nampak begitu berat untuk jujur kepada Azam. Apalagi ada Irfan juga di sana. "Bang Revan, Nona Mira itu pacar abang ya?" tanya Irfan tiba-tiba. "Aku lihat cara abang melihatnya seperti tidak biasa. Lebih tepatnya dia menyukai Mira sejak lama, tapi selalu berusaha menutupinya," sahut Azam. "Sebenarnya aku sudah mengakui perasaanku padanya," ucap Revan. Azam sampai terbatuk-batuk saat mendengar penuturan sepupunya itu. "Terus bagaimana?" "Jangan tanya bagaimana, mana mungkin dia menerima. Sejak dulu dia tidak pernah melihatku sebagai seorang pria," ungkap Revan dengan lemas. "Kasihan, cinta tak terbalas ya. Udah, paling benar Bang Revan deketin Kak Ayu saja. Ikuti kataku, tidak akan menyesal deh," ucap Irfan. Revan menghela napas panjang seraya menoleh menatap Irfan. "Aku sedang tidak ingin membicarakan tentang wanita," kapok. "Sudahlah, kalau jodoh tak akan kemana, Van. Aku bangga karena akhirnya kamu sudah menyampaikan apa yang selama ini kamu pendam untuknya," saut Azam lalu kembali fokus melahap makanannya. "Ya, aku tahu itu. Oh ya, anak-anak Kang sore ini jadi memberikan kejutan untuk Bibah." Jadi, nanti kamu dan Irfan jemput Ayu di rumahnya. Anak-anak biar naik bus bersamaku." Di tempat berbeda, Mira mengaduk-aduk kopinya dengan tatapan kosong. Entah kenapa dia terus memikirkan Revan. Apa dia benar-benar menyukaiku? Kenapa aku terus memikirkan dia sih? Aku tidak pernah menyukainya. Dia menyebalkan dan... Mira tak bisa melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba saja membayangkan wajah Revan. Astaga, aku ini kenapa? Gara-gara dia aku jadi tidak fokus. Mira kembali menyeruput kopinya lalu berusaha fokus melihat layar laptopnya. Tanpa sadar pikiran Mira sudah didominasi oleh Revan. Namun masih tertutupi ego diri yang menganggap bahwa dia tidak mungkin menyukai pria yang selama ini selalu menjadi teman bertengkarnya. Hari menjelang sore saat Revan dan juga Irfan sampai di halaman rumah sederhana Ayu dia. Terlihat Ayu sudah siap menunggu di teras rumahnya. "Maaf kami telat, tadi jalanan agak macet," ucap Reva sesaat setelah menghentikan langkahnya di hadapan Ayu. Ayu tersenyum seraya menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak apa-apa kak, kalau begitu kita pergi sekarang." Iya silahkan," ucap Revan membukakan jalan untuk Ayu. Dia seolah tahu jika berhadapan dengan wanita seperti Ayu haruslah menjaga jarak. Ayu melangkah menuju mobil Revan yang terparkir di halaman rumahnya. Sementara Revan yang juga hendak melangkah, malah ditarik oleh Irfan. "Kenapa sih tarik-tarik? Bang, sikat aja, jangan patah hati lama-lama. Kalau aku jadi Bang Revan, udah aku ajak tayamum tuh ke Ayu." Pak, satu citakan Revan berikan tepat di jidat Irfan. "Bukan tayamum somplak, tapi ta'aruf. Kamu pikir aku mau sholat di gurun, harus tayamum dulu." Iya salah, maksudnya itu. Kak Ayu gak kalah cantik kok dari Kak Mira, ucap Irfan sambil mengelus jidatnya yang terasa berdenyut. Sementara Revan menggelengkan kepalanya tak percaya. Hada, memang benar kata orang, saat laki-laki dan perempuan sedang berduaan, yang ketiganya pasti syaiton. Revan segera berbalik melangkah pergi meninggalkan Irfan. "Lah, maksudnya aku gitu syaitonnya. Astagfirullah, aku merasa terzolimi," ucap Irfan sambil menggelengkan kepalanya.